1 Minute to Better Life. Iman adalah mengenal dan mengerti serta melakukan dan mengajarkan firman Tuhan, bukan hanya dengan keyakinan jiwa kita yang berupa pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Oke? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu. Iman harus taat melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan di atas segala-galanya gitu. Jadi iman adalah taat melakukan firman Tuhan ya di atas segala kepentingan lain, di atas sayang-sayang kita yang lain gitu. Jadi memang iman itu harus melakukan firman Tuhan
yang prioritas pertamanya gitu. Nah ini saya coba bacakan teman-teman di kitab Matius pasal 10 ayat 37. Coba teman-teman simak. Ini saya dapat impresi teman-teman karena waktu itu anak laki saya usulkan gitu, apakah diizinkan, diperbolehkan apabila dia mau coba merintis usaha itu bukan meneruskan dari apa yang saya sudah ada, tapi anak laki saya itu si Alvin namanya gitu. Alvin itu menginginkan dia merintis dari nol. Kenapa kalau ayah boleh seperti ngalamin perintisan dari nol, kenapa Alvin tidak boleh gitu. Nah ini ya karena anak saya cuma 2, ada Lala dan Alvin. Kebenaran Lala mau meneruskan, ya sudahlah, saya pikir kalau memang Alvin berkehendak itu ya dicoba saja gitu. Karena kembali lagi, karena saya juga melihat di kitab Matius ini teman-teman, kitab Matius pasal 10 ayat 37. Jadi ya kalau secara jiwa saya pikir anak saya 2 udahlah, yang satu menerusin, yang satunya rintis gitu. Tapi intinya gitu teman-teman, saya bisa mengizinkan Alvin untuk mandiri itu, ngerintis dari nol itu karena saya mendapatkan impresi di kitab Matius pasal 10 ayat 37 teman-teman. Nah ini coba kita baca sama-sama gitu. Judulnya teman-teman, di sini kalau secara kitab suci Nasrani ya judulnya Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus gitu, itu judulnya. Tapi kalau saya bicara judul ini saya universalkan untuk semua gitu, untuk semua agama gitu, ya saya bisa katakan firman membawa pemisahan bagaimana mengikut Tuhan gitu. Jadi saya universalkan seperti itu karena saya pengen apa yang saya sharingkan ini nggak cuma untuk Nasrani aja, saya pengen teman-teman saya di Muslim, teman saya di Buddha, di Konghucu, ya segala macam aliran kepercayaan gitu, ya minimal mendapatkan satu masukan lah dari versi Nasrani seperti ini gitu. Jadi firman membawa pemisahan bagaimana mengikut Tuhan gitu. Jadi jangan kaget kalau firman itu memisahkan teman-teman. Jangan anggap bahwa kalau kita udah melakukan firman itu soalnya jadi semua akan menjadi rukun gitu. Enggak teman-teman. Dalam prakteknya tidak seperti itu karena memang Tuhan menginginkan hanya orang-orang yang dipilih saja gitu yang bisa masuk ke dalam kerajaannya Tuhan di dalam sorga, tidak semua orang gitu. Nah ini memang mesti dipilah, dipisahkan dari pergaulan yang di umum teman-teman. Jadi ya memang firman membawa pemisahan bagaimana mengikut Tuhan gitu. Nah ini saya cuman petik di ayat 37-nya aja teman-teman, yang saya dapat impresi untuk Alvin itu, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah ini kalau saya universalkan teman-teman, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan gitu. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan itu. Nah, saya mendapatkan impresi dari kitab Matius pasal 10 ayat 37 ini untuk Alvin teman-teman. Jadi waktu Alvin usulkan seperti itu, ya saya ingat ini. Jadi saya harus tetap lebih mengasihi firman Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan dibanding kepada Alvin yang sebagai anak kandung laki saya gitu. Jadi saya belajar untuk lebih percaya firman Tuhan. Nah firman Tuhan katakan seperti ini, jadi ya tetap, jadi saya balikin lagi, ya Tuhan saya tetap percaya lebih mengasihi firman Tuhan daripada kepada Alvin. Ya saya jadi taat teman-teman, taat dan takut tetap melakukan firman Tuhan bahwa ya saya izinkan, yang penting Alvin benar-benar belajar hidup mandiri dengan ya di dalam jalannya firman Tuhan, dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan kan tidak bisa lepas dari mengerti akan firman Tuhan teman-teman, dan juga bersama Tuhan itu, bersama Tuhan maka ya ada roh Tuhan gitu di dalam Alvin yang memang Alvin mesti hidupkan. Nah ini saya harapkan seperti itu karena Alvin akan merintis dari dasar teman-teman. Kalau Lala mungkin saya bimbing lebih karena bareng kan, jadi dalam kesehariannya ya kalau mengalami masalah-masalah yang ada ya bareng-bareng gitu. Nah malah Tuhan kasih saya mantu yang baik gitu. Nah mantu saya juga bantu saya juga dapat besan yang baik dan mengerti, akhirnya bisa bantu saya
Ya akhirnya gitu teman-teman. Jadi usaha yang ada sekarang saya dilanjutkan oleh anak saya yang perempuan dan mantu saya. Sedangkan si Alvinnya yang coba benar-benar mau merintis dari nol, jadi menyimpang daripada apa yang sudah ada sekarang. Ya itu kembali lagi saya berpegangan mengizinkan Alvin itu karena saya mendapat impresi di kitab Matius pasal 10:37 tadi. Ini terjadi beberapa tahun lalu teman-teman, 2016 2017 gitu. Jadi udah cukup lama gitu. Nah sekarang Alvin memang sudah merintis sendiri teman-teman dari nol gitu. Nah saya dibantu Lala sama Ricky mantu saya ya untuk meneruskan yang ada, dan saya malah bantu istri saya juga. Sayanya malah lebih masuk ke urusan rohani gitu. Bagaimana saya belajar mengerti firman Tuhan lebih dalam, bagaimana saya belajar untuk melakukan firman Tuhan, bagaimana saya belajar untuk mengajarkan firman Tuhan ke teman-teman saya gitu, ke marketplace ya, teman saya di marketplace secara sekuler gitu. Jadi ya saya coba taat firman teman-teman, coba melakukan itu gitu. Cuman memang tidak lepas, memang banyak gitu awal-awal mula itu ya memang jadi pemisahan teman-teman. Jadi firman membawa pemisahan bagaimana mengikut Tuhan itu benar gitu. Itu saya alamin itu. Nah ini terkait kitab Matius pasal 10 ayat 37 ini teman-teman. Kalau buat saya pribadi terkait dengan kitab Ibrani teman-teman. Coba teman-teman baca kitab Ibrani pasal 11 teman-teman. Coba teman-teman cari pasal 11 ayatnya 17 dan 19 gitu teman-teman. Ayatnya 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal gitu. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu gitu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun daripada orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali gitu. Nah, kenapa terkait dengan kitab Ibrani 11 ayat 17-19? Karena ini lebih-lebih lagi teman-teman. Kalau saya istilahnya kehilangan Alvin karena Alvin merintis usaha baru dari nol, kalau Abraham kan lebih berat lagi gitu ya, anaknya akan dikorbankan. Tuhan minta anaknya dikorbankan, tapi Abraham tetap percaya tuh gitu, tetap berani gitu untuk mengorbankan Ishak anaknya gitu. Nah, kenapa Abraham berani? Bukan karena Abraham tidak punya dasar gitu ya untuk mengizinkan Ishak dikorbankan. Ya saya juga sama teman-teman, bukan saya tidak punya dasar si Alvin diizinkan untuk mandiri dari nol gitu. Kan konyol teman-teman. Kalau dari sisi keluarga besar saya kan dikomplain habis gitu. Kenapa kok jadi punya anak nggak neruskan, malah bikin dari nol lagi, apa nggak kelamaan gitu. Ya cuman kembali lagi karena saya percaya bahwa Tuhan saya itu kan hidup gitu. Jadi kalau Abraham juga sama, Abraham juga punya dasar karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi seolah Abraham itu berani mempersembahkan Ishak, mengorbankan Ishak disembelih gitu. Ya Abraham kenapa berani? Karena Abraham punya iman itu teman-teman. Abraham itu Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari orang mati. Jadi kalaupun waktu si Ishak dikorbankan, disembelih, mati gitu, meninggal gitu, ya iman Abraham tetap menyatakan bahwa ya Tuhan bisa bangkitkan si Ishak lagi gitu. Dan dari sana ia seakan telah menerimanya kembali. Jadi waktu Abraham itu belum menyembelih Ishak, iman Abraham udah di depan gitu, sudah di depan dari melakukan menyembelihnya itu, mengorbankannya itu gitu. Nah, iman Abraham itu yang menyatakan bahwa ya Tuhan itu bisa membangkitkan orang-orang yang mati gitu. Jadi apa susahnya buat Tuhan kalau si Ishak gara-gara Tuhan perintah peraturkan untuk Abraham nyembelih, korbankan Ishak gitu. Ya Abraham melakukan itu, dan iman Abraham ya terkait dengan ya percaya kok bahwa Ishak dikorbankan pun Tuhan bisa bangkitkan kembali gitu. Jadi ya itu kembali lagi, iman itu benar-benar nggak bisa bohongin teman-teman. Iman itu benar-benar
percaya gitu apa yang Tuhan katakan di firman-Nya, janji-janji Tuhan di firman-Nya gitu. Itu percaya meskipun janji-janji itu belum nyata, teman-teman. Jadi iman itu adalah sesuatu yang nyata bagi orang yang memang percaya kepada Tuhan gitu. Tapi mungkin tidak nyata bagi orang yang tidak percaya sama Tuhan gitu, tidak percaya sama firman. Nah, ini kaitannya gitu, teman-teman. Jadi Alvin, kenapa saya izinkan untuk merintis dari nol itu karena saya dasarnya ini, teman-teman. Karena nggak mungkin Tuhan nggak ngerti gitu. Ya kalaupun misalnya Alvin sampai mau merintis gitu, ya pasti Tuhan punya rencana yang lebih bagus daripada dia neruskan punya saya. Nah, ujung-ujungnya karena Alvin anak laki satu-satunya, dan kalau saya lihat karakter Alvin juga ada care gitu, melindungi keluarganya, ya dia bertanggung jawab kan nantinya untuk melindungi kakak perempuannya atau iparnya, kan kakak iparnya bahkan istrinya dia gitu. Saya percaya itu akan terjadi gitu karena karakter Alvin memang dari kecil ya memang seperti itu, teman-teman. Jadi saya izinkan seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya udah bacakan, teman-teman, di kitab Matius 10 ayat 37. Saya juga udah bacakan kitab Ibrani pasal 11 ayat 7-9. Itu yang menyebabkan saya mengizinkan Alvin gitu untuk merintis usaha dari nol. Nah, ini saya coba mulai masuk, teman-teman, ke dalam sharing apa yang saya catatan di note saya di kitab Matius 10:37 tadi gitu. Ada catatan seperti itu. Nah, tahun itu 2016-2017 itu ada catatan bahwa Alvin itu secara formal mengajukan ke saya gitu, ya diizinkan tidak gitu kalau seandainya dia merintis usaha dari nol lagi, tidak ngikutin saya gitu. Bahkan Alvin malah karena dia takut sekali dianggap manja, bahkan Alvin minta kepada saya dan kepada mamanya gitu, kepada ibunya, ya kalau dia diizinkan mau menempati satu rumah kecil gitu di yang tidak bersama. Jadi dia belajar untuk mandiri ya. Ya kembali lagi saya percaya, saya punya iman bahwa Tuhan itu tahu gitu apa yang terjadi antara saya dengan Alvin, dan saya percaya pasti Tuhan untuk merencanakan yang lebih baik untuk Alvin selama saya memang terus belajar untuk mengerti akan firman Tuhan dan terus melakukan firman Tuhan. Jadi tugas saya sebagai imam di dalam keluarga, ya saya habis-habisan untuk melakukan itu, teman-teman. Jadi kalau saya sebagai suami, sebagai bapak ada fungsi imam, nabi dan raja, ya saya lakukan itu gitu. Fungsi imam saya tetap saya mengarahkan secara seperti itu gitu, sebagaimana yang Tuhan kehendaki saya transformasikan ke mereka. Nah, sebagai nabi juga sama gitu, apa yang Tuhan kehendaki, firman kehendaki gitu saya sampaikan. Nah, imam itu berarti kan apa yang mereka kehendaki saya juga sampaikan ke Tuhan gitu. Ya raja itu ya saya ngambil keputusan yes atau no gitu. Intinya gitu. Nah, ini saya masuk ke dalam sharing, teman-teman. Makna iman bagi manusia sangat berbeda tergantung dari tingkatan pengenalan dan pengertian firman Tuhan. Tetapi pada garis besarnya terbagi menjadi 3 makna, teman-teman. Kalau saya pelajarin terjadi dari 3 makna iman gitu. Jadi ya iman itu kembali lagi adanya di kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu. Nah, ini cuma kalau saya garis besar saya bagi 3 saja. Ya ada 3 makna iman gitu. Nah, bagi orang, misalnya yang pertama itu bagi orang awam yang tidak atau belum mengenal dan mengerti firman Tuhan, maka makna iman disamakan dengan arti keyakinannya sendiri gitu, di mana keyakinan itu adalah percaya kepada diri sendiri atas apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan serta apa yang dikehendaki gitu oleh jiwa mereka sendiri. Jadi tanpa terkait sama firman sama sekali gitu. Jadi ya mereka hidup ya dasarnya karena memang ya dia hidup tanpa mengikuti perintah peraturan Tuhan karena mereka tidak mengenal atau belum mengenal gitu. Jadi ya seperti itu makna iman yang pertama bagi orang awam adalah keyakinan, teman-teman. Iman itu keyakinan, dan banyak orang dunia yang katakan ya selalu nyebutnya begitu, saya beriman loh begini gitu. Padahal beriman ini kan harus dikaitkan dengan firman gitu, dikaitkan dengan roh Tuhan. Selama iman tidak dikaitkan firman dengan roh Tuhan, itu namanya keyakinan gitu. Tapi bagi orang dunia yang belum mengerti akan firman Tuhan, dianggapnya bahwa keyakinan diri itu adalah iman. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya memaksakan gitu kehendak diri sendiri ya supaya Tuhan ngikutin ya melaksanakan apa yang dia iman, apa yang dia yakini gitu. Nah, ini kacaunya di sini, teman-teman. Itu
makna iman yang pertama bagi orang-orang yang belum mengenal atau tidak mengenal firman Tuhan seperti itu. Iman itu adalah keyakinan, teman-teman. Nah, ada kelompok kedua, teman. Bagi orang ada makna kedua untuk iman itu bagi orang yang percaya Tuhan dan kenal akan firman Tuhan. Jadi bukan tidak kenal gitu. Jadi lepas dari ngebaca kitab suci atau mendengar dari sesamanya di sekitarnya juga akan firman Tuhan. Jadi orang itu percaya gitu bahwa Tuhan itu ada dan kenal akan firman Tuhan. Ya, kategori yang seperti ini adalah ya masih kelompok kalau tidak berkembang lagi, teman-teman. Ya, kelompok yang kedua ini ya hanya dari target posisi-posisi masih bayi rohani atau maksimalnya sampai datang ke anak-anak rohani gitu. Di mana firman Tuhan disamakan hanya sebatas target kesuksesan duniawi. Jadi ukurannya bayi rohani, anak-anak rohani itu adalah ya Tuhan itu identik dengan sukses gitu. Nah, di mana yang jadi parameter adalah berkat-berkat jasmani seperti yang dituliskan dalam kitab suci. Kalau di kitab Nasrani ya ada di kitab suci Perjanjian Lama gitu. Umumnya bicara sukses dunia. Jadi teman-teman harus mulai belajar mengerti lebih, teman-teman, lebih mengerti, lebih mengenal dan mengerti lebih gitu secara lebih dalam. Ya, jadi gitu. Jadi kalau orang yang percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tidak terus meneruskan untuk lebih melakukan firman Tuhan gitu, ya biasanya berhenti bahwa ya percaya Tuhan, mengenal Tuhan yang di Perjanjian Lama itu janji-janji soal berkat-berkat duniawi. Nah, kenapa Tuhan memberikan izin gitu, memperbolehkan bahwa di kitab Perjanjian Lama itu kan lebih dahulu dari kitab Perjanjian Baru gitu. Kitab Perjanjian Lama diizinkan oleh Tuhan terjadi itu karena kalau waktu saat itu apabila Tuhan kasihkan langsung Perjanjian Baru, nggak ada yang mau ikut, teman-teman. Ya karena Perjanjian Baru itu tidak menjanjikan sukses duniawi gitu. Jadi ini kayak masa transisi ya dari orang yang awam tidak mengenal Tuhan, sudah mulai mengenal akan firman Tuhan gitu. Nah, masuk ke dalam melakukan firman Tuhan gitu. Jadi ada masa transisinya, jembatannya gitu. Jadi Perjanjian Lama itu adalah jembatan dari orang awam menjadi ya pelaku firman yang beneran gitu. Nah, ini tadi dikatakan memang di dalam posisi percaya Tuhan dan mengenal firman ini seperti di Perjanjian Lama, memang janji-janji Tuhan itu tidak lari dari sukses duniawi, dari berkat jasmani itu, supaya orang dibujukkan, seolah kalau bahasa sehari-harinya kayak anak kecil gitu, bayi rohani sama anak-anak rohani dibujuk untuk mau makan, untuk menjadi dewasa gitu. Kurang lebihnya gitu, teman. Makanya kita tetap harus melewati Perjanjian Lama dulu gitu. Apa yang kita hidup itu. Tapi kan jangan berhenti, teman-teman. Nggak boleh berhenti gitu. Kalau berhenti nanti kita selamanya sampai meninggal jadi bayi-bayi rohani dan kanak-kanak rohani gitu. Nah, ini kelompok yang ketiga, teman-teman. Bagi orang yang percaya Tuhan dan kenal Tuhan, tetapi lebih mengerti dan lebih melakukan firman Tuhan gitu. Nah, kategori yang seperti ini adalah remaja rohani sampai datang dewasa rohani. Jadi kategori orang yang sudah berani melakukan firman Tuhan itu sudah berbeda, teman-teman. Bukan bayi rohani lagi, bukan kanak-kanak rohani lagi, tapi sudah masuk minimal ke remaja rohani atau dewasa rohani gitu. Di mana makna firman sudah lebih matang, teman-teman. Jadi kalau remaja rohani dan dewasa rohani itu makna firman itu lebih matang. Jika tujuan Tuhan bagi hidup kita adalah untuk mencari dahulu keselamatan hidup di akhirat, adapun hidup di dunia adalah sebagai tambahan dari kehidupan saja gitu. Jadi untuk yang remaja rohani, teman-teman, yang remaja rohani dan yang dewasa rohani, makna firman itu jadi berbeda, teman-teman, karena dia sudah lebih mature, sudah lebih matang, sehingga makna hidup itu adalah bagaimana melakukan firman, bahkan sampai mengajarkan firman, teman-teman. Bukan cuma melakukan firman aja, tapi mengajarkan firman. Nanti ini kita bahas selanjutnya ya. Jadi kuncinya gitu, teman-teman. Jadi target dari orang yang sudah remaja dan dewasa rohani adalah bukan sukses duniawi, tapi
keselamatan akhirat. Nah, ini ada di kitab Matius pasal 6 teman-teman. Coba kalau teman-teman mau lihat kitab Matius pasal 6 33 teman-teman. Kitab Matius 6 pasalnya ayatnya 33 teman-teman. Kitab Matius 6 ayatnya ayat yang ke-33. Di sini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu gitu. Nah, kalau saya universalkan, tetapi carilah dahulu tetapi carilah dahulu Tuhan dan firman-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita gitu. Itu kalau di universalkan artinya begitu. Jadi nyari Tuhan dalam arti kata pribadi Tuhannya, dan juga nyari firman Tuhan gitu. Kalau firman Tuhan kan perintah dan peraturan Tuhan, teman. Nah, dan juga kalau dilanjutkan lagi nanti dari perintah peraturan itu akan tahu apa janji-janji Tuhan. Dari janji-janji itu akan tahu kita bahwa apa rancangan dan kehendak Tuhan. Jadi urutnya gitu teman. Jadi kita hidup dengan Tuhan itu ada dua, bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, dan bagaimana kita menghidupkan firman Tuhan di dalam kita gitu. Nah, ini tercantum di situ. Nah, di sini yang perlu kita camkan gitu. Saya pernah nge-sharingkan khusus di sini, tetapi carilah dahulu Tuhan dan firman-Nya. Carilah loh, tetapi carilah. Kalau carilah itu kan bentuk kita mesti bergerak, teman. Harus mencari beneran gitu. Tapi begitu masuk, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Ditambahkan itu kan dalam bentuk yang kita tunggu gitu. Menunggu Tuhan, menunggu waktunya Tuhan, menunggu timingnya Tuhan, menunggu apa ya yang Tuhan anggap ini yang paling tepat loh, kita bisa terima tambahannya gitu. Nah, tambahan ini kalau kita bicara di ayat-ayat sebelumnya, di ayat-ayat sebelum 33 itu bicara urusan makan, minum, dan pakaian, betul. Berarti kan kebutuhan duniawi gitu. Jadi kalau di sini kembali lagi kalau kita artikan secara universal, tetapi carilah dahulu Tuhan dan firman-Nya, maka semuanya itu berarti pakai makanan, minuman, pakaian, kebutuhan duniawi gitu. Ya, baik itu berbentuk harta, tahta, atau apa yang kita ingini dalam hidup ini, Tuhan tahu itu semua teman-teman. Dan Tuhan akan tambahkan, bukan kita mencari tambahan loh, Tuhan yang akan tambahkan. Berarti kebalik, kalau di kalimat yang pertama carilah itu kita yang mesti aktif gitu, bergerak mencari. Tapi kalau ditambahkan itu adalah Tuhan yang mesti aktif teman-teman, karena kita cuma menunggu. Kalau di kalimat pertama kan Tuhan yang menunggu gitu, apa kita mau mencari gitu. Tapi sebaliknya kalau di kalimat yang kedua, ya kita yang menunggu Tuhan, apa benar Tuhan tambahkan. Nah, ini kembali butuh iman lagi teman. Ini terkait teman-teman. Jadi yang tadi saya katakan, Tuhan pengen kita itu mencari dahulu keselamatan, hidup di akhirat. Nah, ada hidup duniawi adalah hanya sebagai tambahan dari kehidupan ini gitu, kehidupan di dunia ini. Itu ada di kitab Matius yang tadi baru saya bacakan di kitab Matius pasal 6 33. Tingkat dewasa rohani adalah melakukan firman Tuhan, melakukan firman, dan Tuhan juga kehendaki ajakan firman di Matius 5 sampai 5, Matius pasal 5 ayat 19. Jadi tingkat dewasa rohani maksudnya tidak berhenti hanya mengajarkan bagaimana kita melakukan firman Tuhan gitu. Nah, ini tercermin teman-teman di kitab Matius pasal 5 ayat 19. Coba kita lihat teman-teman. Kitab Matius pasal 5 ayat 19. Nah, bunyinya teman-teman, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, ini kalau bahasa di kitab sucinya seperti itu teman-teman. Tapi kalau saya universalkan gitu, ya kalimat ini saya karena itu siapa yang meniadakan salah satu firman Tuhan, perintah dalam firman Tuhan sekalipun yang paling kecil gitu, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maksudnya jadi tidak mengajarkan firman Tuhan loh, tapi diam cuek aja gitu, acuh aja ya, dan mengajarkan yang demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Jadi maksudnya orang yang pasif tidak mengajarkan firman Tuhan kepada sesama, ya di kerajaan surga. Karena Tuhan selalu bayanginnya begini teman-teman, apabila kita
meninggal di dunia yang fana ini, kita akan masuk ke dalam dunia yang kekal itu, di akhirat yang kekal. Nah, di akhirat yang kekal ini dari sisi Nasrani itu diajarkan seperti sebuah kerajaan, teman-teman. Kerajaan sorga namanya. Kerajaan sorga adalah pimpinannya pasti Tuhan sendiri gitu. Nah, jadi kita itu kalau apabila masuk ke dalam alam akhirat, ke dalam alam akhirat yang kekal tadi gitu, ya tinggal pilihnya cuman ada ini di luar neraka, teman-teman. Kalau bicara di surga pun tetap kebagi dua, satu sebagai tim kerajaan surganya bersama-sama Tuhan gitu, memimpin kerajaan surganya. Yang satunya cuma sekedar anggota biasa aja kan, teman-teman. Karena memang kalau kerajaan nggak ada masyarakatnya, nggak ada anggotanya, kan namanya bukan kerajaan gitu. Jadi kerajaan itu pasti punya masyarakat gitu. Nah, pasti jumlah orangnya yang mayoritas ya pasti masyarakatnya. Tim kerajaannya kan nggak banyak. Nah, yang Tuhan inginkan, teman-teman, itu kita nggak berhenti cuman bagaimana masuk ke dalam surga hanya sebagai masyarakat. Tapi Tuhan inginkan kita itu bagaimana supaya bisa masuk ke dalam surga dalam timnya Tuhan gitu. Ya, dalam Tuhan memimpin si masyarakat tadi gitu. Nah, untuk bisa seperti ke level ini Tuhan katakan begitu. Ya, apabila kita mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan, berhenti, teman-teman. Ya, tidak mengajarkan kepada sesama kita, ya duduk di surganya di posisi paling rendah. Tuhan firman katakan seperti ini. Firman di kitab Matius pasal 5 ayat 9 itu katakan begitu gitu. Tapi apabila kita misalnya mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan, tetapi kita mengajarkan kepada sesama kita, nah ini Tuhan janjikan bahwa Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi gitu, teman-teman. Jadi kitab Matius pasal 5 19 ini, ayat 19 ini mengajarkan kita tidak cuma cukup mengenal, ya mengerti, melakukan, tapi juga ya memberikan input, harus mengajarkan ke sesama, teman. Apabila kita menghendaki bukan cuma sekedar masuk ke dalam surga gitu, ya, tapi kita duduk di tim kerajaan surga itu dalam posisi yang tinggi. Jadi kalau kita bicara alam akhirat itu kan garis besarnya terbagi dua, teman-teman. Ada neraka dan surga. Kita jangan sampai masuk neraka, karena orang yang tidak melakukan firman Tuhan ya akan masuk neraka gitu. Nah, orang yang akan melakukan firman Tuhan besar kecilnya itu akan masuk ke dalam surga. Nah, ukuran masuk ke dalam surga itu dibagi lagi, ada kategori 1, 2, 3 lagi gitu. Jadi kategori satunya itu hanya masyarakat biasa aja, teman-teman. Ada dalam surga gitu. Nah, kedua masuk ke dalam tim kerajaan surga tapi di level rendah gitu. Nah, yang ketiganya masuk ke dalam tim kerajaan surga tapi di level tinggi. Nah, Tuhan inginkan, ya jelas kalau cerita orang yang melakukan firman Tuhan ya akan masuk ke dalam surga semua. Cuma kelompoknya kelompok yang mana, teman-teman? Kelompok dijadi masyarakat, kelompok jadi tim yang di level rendah, atau masuk ke dalam kelompok yang di level tinggi. Nah, Tuhan inginkan apabila kita ingin masuk ke dalam level tinggi, ya kita harus yang tadi diajarkan gitu ya. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Tuhan dalam firman-Nya, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini firman-Nya kan katakan begitu, teman-teman. Jadi bukan saya yang mengatakan begitu, tapi ya firman katakan gitu. Itu teman-teman sekali lagi coba bikin notes gitu supaya jangan lupa. Di kitab Matius pasal 5, teman-teman, ayatnya 19 bunyinya seperti itu. Bukan saya ngomong, itu firman yang ngomong gitu. Firman katakan seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan teman-teman mengenal dan mengerti dari sharing saya ini, mudah-mudahan teman-teman jadi tidak berhenti hanya sebagai melakukan firman yang sifatnya cuma pribadi untuk diri kita sendiri aja. Tapi Tuhan hendaki kalau kita sudah remaja rohani, kita sudah dewasa rohani, jangan berhenti, teman-teman. Ya, kita harus bisa mengajarkan, karena Tuhan butuh kita gitu untuk bisa duduk di level kerajaannya, di kerajaan Tuhan, di level yang tingginya. Jangan semua jadi masyarakat semua gitu, nanti siapa yang mimpin? Nah, jangan sampai masuk ke dalam tim kerajaan surga tapi di level rendah juga gitu, nanti jadi teman diskusi Tuhannya siapa gitu. Jadi saya bayangin kalau di pemerintahan seperti itu gitu. Jadi kembali lagi, kita tidak berhenti cuman kalau paling dasar, teman-teman, kita tidak cuma cukup percaya Tuhan, kita tidak cukup cuma mengenal Tuhan, kita tidak cukup hanya mengerti Tuhan, kita tidak cuma cukup melakukan firman Tuhan, tapi kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada sesama, teman. Jadi tingkatannya ada 5, teman-teman. Teman-teman jangan keburu puas. Umumnya yang berhenti di melakukan, teman-teman. Kalau saya dengerin sharing-sharing atau khotbah-khotbah dari mentor rohani saya, kadang-kadang cuma berhenti di level itu. Nah, untuk
kitab Matius pasal 5 ayat 19 ini nggak dikupas lebih dalam gitu, bahwa sebenarnya di surga itu ada tingkatan seperti ini. Mudah-mudahan sharing saya bisa coba direnungi lah, dipelajari, bener gak sih, coba didiskusikan dengan mentor rohani Anda masing-masing gitu. Dan ini saya pikir bukan cuma di Nasrani loh teman-teman, ini juga bisa berlaku juga untuk yang Muslim atau agama-agama yang lain. Coba input saya seperti ini di-sharekan ke mentor rohani Anda gitu, di masing-masing, dikupas bener ada nggak sih kitab suci, di kitab suci Nasrani yang saya tahu ada gitu, di kitab Al-Quran ada nggak, di kitab-kitab yang lain, agama yang lain ada nggak, saya nggak ngerti. Coba kalau di kitab suci Nasrani di Alkitab ya bunyinya seperti ini teman-teman, seperti di kitab Matius pasal 5 ayat 19. Nah, kesimpulan, makna iman adalah mengenal dan mengerti serta melakukan dan ajarkan firman gitu. Jadi maknanya gitu dulu. Jadi kesimpulan makna iman adalah mengenal dan mengerti serta melakukan melakukan firman Tuhan, bahkan mengajarkan firman Tuhan gitu. Itu loh kuncinya. Jadi bukan cuman kalau kita dari dasar yang tadi saya bilang 5 kan, cuman percaya Tuhan tidak cukup teman-teman. Jadi harus percaya Tuhan, ya harus mengenal firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan, harus mampu melakukan firman Tuhan, harus mampu mengajarkan firman Tuhan. Jadi ada 5. Kalau kita ukurnya dari percaya statnya teman-teman, harus ada 5 tingkatan ini gitu. Nah, waktu kita bicara mau percaya Tuhan, itu kan dasarnya dari kita, kemauan kita gitu. Mau mengenal Tuhan, itu dasarnya masih dari kemauan kita. Tapi sudah kalau mampu mengerti teman-teman, mampu mengerti, mampu melakukan, mampu mengajarkan, ini kalau tidak dengan level-level roh Tuhan dilibatkan, dihidupkan, rasanya tidak mampu teman-teman, tidak akan mampu. Jadi sekali lagi kesimpulan makna iman adalah percaya Tuhan dan mengenal Tuhan dan mengerti Tuhan, firman Tuhan, serta melakukan dan mengajarkan firman Tuhan. Ya, bukan hanya dengan keyakinan yang ada di dalam jiwa kita saja, bukan hanya dalam keyakinan kita di pikiran, perasaan dan kehendak kita saja. Itu namanya keyakinan banget, teman-teman. Nah, cuman kan jangan sampai kita yang sudah coba mencapai tingkatan remaja rohani, dewasa rohani, dalam arti kata sudah ada bukan cuma percaya Tuhan, tapi sudah lebih mengenal, lebih mengerti, lebih melakukan, lebih mengajarkan firman Tuhan gitu. Ya ini kan jangan sampai kita dibalik lagi, kita hidup ya dengan secara di bawah alam sadar kita hidup dengan pikiran, perasaan dan kehendak kita lagi, balik lagi teman-teman. Masa sih kita, ada firman lain katakan, masa sih kita hidup dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging gitu, apa enggak sia-sia gitu. Mudah-mudahan teman-teman sharing pagi ini ada gunanya buat teman-teman. Jadi kembali lagi di tema di judulnya, iman harus taat melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan di atas segala-gala yang kita kehendaki gitu, yang kita rancangkan dan kehendaki. Oke? See you, bye-bye.